Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Mohon utus nanti seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah, dari penduduk sekitaran Ka'bah. Saya mau tanya sebentar, mohon izin, siapa rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah? Bismillahirrahmanirrahim. According to the Quran is different story from according to Muslims. The Quran says and confirms that the one who built the Kaaba is Abraham and Ishmael, as you see in the front of you. Right? Now, any Muslim would like to call me and tell me what is the proof that Abraham he built the Kaaba, and why Allah he wanted the Kaaba to be there. Any Muslim is willing to call me. What is the purpose of this Kaaba anyway? Which is the word Kaaba means it's just a cube, in case you do not know. I mean, God he need a cube, and this cube nobody go inside it, people go around it. Okay, why? Are we generating electricity? Any Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam telah selesai menuntaskan tugas dari Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan bangunan Ka'bah. Karena Ka'bah sebelum manusia pertama tiba di muka bumi itu sudah ada. Bahasanya bentuknya pasif dalam Al-Quran. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran itu dari ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Ya. Cuma nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar. Kemudian bangunan Ka'bah atasnya tersapu, tersisa cuma pondasinya saja. Ya. Dari zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Adam ada kisaran 5-6 generasi. Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam, 6 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun, ya. Maka dijamakkan menjadi qawaid. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, pondasi Ka'bah ini yang ada 4 bagian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggikan kembali. Dalam bahasa Arab tinggi disebut rafa, meninggikan yarfa. Maka diperintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk meninggikan kembali bangunan pondasi Ka'bah ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Wa idh yarfa', dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kami perintahkan untuk meninggikan kembali qawaid, pondasi-pondasi Ka'bah. Jelas di sini? Zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Nuh itu ada kisaran 6-7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, sampai 7 generasi. Nah, kesimpulannya, poinnya, ketika beliau selesai meninggikan bangunan Ka'bah ini, sudah baik kembali, kemudian berdoalah beliau di sisi Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Apa doanya diantaranya? Quran surah kedua ayat 129. Ini poin yang mengantarkan nanti sampai ke kalimat madhab. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhum ma lam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perhatikan kalimatnya. Rabbana, ya Allah, ya Rabb, wab'ats fihim, mohon nanti utus seorang rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, mohon utus nanti seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah, dari penduduk sekitaran Ka'bah. Saya mau tanya sebentar, mohon izin, siapa rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah?
Tayyib. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail bukan lahir di Ka'bah. Nabi Ismail lahirnya di Palestina, di Kanaan. Kemudian dibawa ke dekat Ka'bah di Mekah, di Quran surah ke-14 ayat 37. Ya, Tayyib. Yang lahir di sekitaran Ka'bah cuma Nabi Muhammad SAW. Nanti saya tunjukkan posisi tempat beliau dilahirkan. Ya. Nah, teman-teman, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ketika beliau sudah meninggikan bangunan Ka'bah, itu sudah mohon kepada Allah supaya nanti diutus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Bayangkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya risalah rasul yang terakhir ini, 30 generasi sebelum dilahirkan sudah didoakan supaya hadir di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW yang bahkan sebelum kelahirannya sudah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan dimohonkan kepada Allah agar dilahirkan membawa risalah. Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim itu 30 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Ibrahim. Belum lahir nabinya, beliau sudah berdoa. Apa tugasnya? Langsung dirincikan kepada Allah. Satu, ini poin nanti yang ada kaitannya dengan mazhab. Ya Allah, mohon tidak hanya diutus tapi berikan tugas kepada Rasul ini, yatsdu alaihim ayatika. Satu, menyampaikan wahyu, ayat-ayatmu. Ayat. Dua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi Al-Quran, isi wahyu. Jadi tugas Nabi tidak hanya menyampaikan wahyu. Ada perintah misal salat, wa aqimus salah, Al-Baqarah 43. Tidak cukup sampai sini, tapi Nabi ditugaskan bagaimana mengajarkan isi salat itu. Dua, mengajarkan isi wahyu. Ketiga, wal hikmah, mengajarkan esensinya, hikmahnya. Kenapa takbir mengangkat seperti ini? Kenapa sejajar dengan bahu? Kenapa sejajar dengan daun telinga? Kenapa yang kanan menutup punggung yang kiri? Kenapa ada dua cara? Kemudian ada yang digenggam, ada yang cukup begini saja. Dan semua ada keterangannya dari Nabi. Ingat betul ini ya. Semua bacaan solat dan gerakan solat yang kita contohkan itu, ya dapat dari Nabi SAW, ternyata bukan gerakan dan bacaan biasa. Semua ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang keempat, hikmah, wa yuzakkihim. Saya ulang, wa yuzakkihim, dan membimbing umatnya supaya bisa memperbaiki kondisi jiwanya, menyucikan hati umatnya. Saat kemudian 30 generasi setelahnya berdoa memohon 4 hal ini, ya, secara singkat dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab di Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah jawab, kami utus seorang rasul di kalangan kalian. Yatlu alaikum ayatina, membawa tugas menyampaikan ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, membimbing kalian supaya menyucikan jiwa kalian. Wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan kandungan kitab Al-Quran. Wal hikmah, dan esensinya. Bahkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, diberikan bonus yang kelima, mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Teman-teman sekalian, saat Nabi Muhammad SAW diutus turun ayat ini menyampaikan risalah kerasulan beliau, maka turunlah kemudian perintah dari Al-Quran sesuai dengan misi-misi ini. Yang 4 inilah kemudian diistilahkan oleh Al-Quran dengan istilah terdapat di Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Saya agak cepat sedikit. Perhatikan, Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul membacakan ayat-ayatmu. Turun jawaban di Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Satu. Bukankah dalam Quran isinya banyak ayat? Al-Baqarah ada 286 ayat, Ali Imran 200 ayat,
An-Nisa 176 ayat. Isi Quran disebut dengan ayat. Bukan cuma menyampaikan ayat, tapi ayatnya dihimpun dalam bentuk kitab yang luar biasa, Al-Quran. Ada Nabi berdoa, ya Allah, utus seorang Rasul membawa ayat. Kata Allah, tidak cukup dengan ayat, saya berikan Qurannya yang menghimpun banyak ayat dalam kehidupan. Quran. Pelan-pelan. Yang kedua, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan isi Al-Quran. Maka ketika nabinya turun, ditugaskan oleh Allah, setiap disampaikan ayat, ajarkan Muhammad, ajarkan Muhammad. Pengajaran yang bersumber dari nabi itu diistilahkan dengan hadis, atau disebut juga dengan sunnah. Fokus. Nah, di sini kita mulai inti bahasan kita. Saya agak lambatkan sedikit. Dengan turunnya ayat ini plus turunnya Quran serta tugas nabi untuk menyampaikannya, maka diistilahkan oleh para ulama, dimulailah tugas Nabi untuk membimbing umatnya berdasarkan pada keterangan Al-Quran dan penjelasan beliau yang disebut dengan hadis atau sunnah itu. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Nabi pada generasi pertama di kalangan para sahabat yang kurang lebih berjumlah 40 orang.